Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Oktaviani Zahrawandari, NIM 2115040172 dari Lokal PIE UIN Imam Bonjol Padang. Saya di sini akan memaparkan materi tentang ragam emosi yang berjudul berharap atau hope. Pokok pembahasan yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama, pengertian harapan atau hope. Yang kedua, komponen harapan. Yang ketiga, karakteristik individu dengan tingkat harapan tinggi. Yang keempat, kombinasi will popper dan why popper. Pokok pembahasan yang pertama, pengertian harapan atau hope. Pengertian harapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan adalah sesuatu yang dapat diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan. Orang yang diharapkan atau dipercaya kemungkinan dapat hidup lebih lama. Harapan adalah suatu keadaan mental positif tentang kemampuan mencapai tujuan di masa depan dengan dua komponen pathway thinking dan agency thinking yang saling melengkapi dan timbal balik untuk mempertahankan dan mencapai tujuan yang individu inginkan untuk dibuat dan dilakukan. Menurut psikologi, harapan adalah sekumpulan kognitif yang didasarkan pada hubungan timbal balik antara agensi atau penentu perilaku yang berorientasi tujuan dan pathway rencana untuk mencapai tujuan. Pokok pembahasan yang kedua, komponen harapan menurut Snyder tahun 2005 ada 3. Komponen yang pertama, goal thinking. Goal atau tujuan adalah sasaran tindakan mental dari kegiatan individu. Yang kedua, pathway thinking. Pathway mencerminkan pandangan yang kita dapat menemukan satu atau beberapa cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Komponen yang ketiga yaitu agency thinking. Perantara atau kemampuan untuk memotivasi diri kita untuk menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Perkembangan harapan atau hope. Yang pertama harapan, yang kedua motivasi, yang ketiga dilanjutkan dengan ikhtiar dan doa, yang keempat cita-cita atau target. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik individu dengan tingkat harapan tinggi. Yang pertama, optimis. Mereka yang optimis memiliki suatu energi mental terkait dengan pencapaian tujuannya, namun mereka tidak selalu memiliki pemikiran terkait dengan pencapaian tujuan atau why popper. Selanjutnya, memiliki cara pencapaian tujuan terhadap kehidupannya. Seseorang dengan tingkat harapan yang tinggi cenderung memiliki keyakinan bahwa dirinya sendiri memiliki kendali terhadap hidupnya dan dirinya sendiri yang menentukan nasib hidupnya. Yang ketiga, harga diri tinggi. Mereka berpikir positif dengan diri sendiri karena mereka mengetahui bahwa mereka telah meraih tujuan mereka di masa lalu dan melakukan hal yang sama untuk tujuan di masa yang akan datang. Selanjutnya, memiliki persepsi tentang kemampuannya dalam pemecahan masalah. Mereka cenderung telah mengantisipasi permasalahan dengan mengembangkan perencanaan dengan sistem backup atau cadangan untuk mengatasi kemungkinan mengalami suatu kesulitan. Pokok pembahasan yang keempat atau terakhir, kombinasi will popper dan why popper. Snyder tahun 1994 membuat 4 kategori mengenai kombinasi will popper dan why popper. Individu yang memiliki will popper dan why popper rendah hanya sedikit keyakinan bahwa mereka akan meraih kesuksesan dalam mewujudkan tujuannya. Individu dengan karakteristik seperti ini juga terkadang memiliki masalah, yaitu tidak memiliki tujuan sama sekali. Yang kedua, individu dengan will popper rendah dan why popper tinggi.
merupakan individu yang tidak memiliki energi mental yang cukup untuk mewujudkan rencana yang dimiliki. Namun, individu dengan karakteristik seperti ini memiliki masalah dalam berpikir. Yang ketiga, individu dengan willpower rendah dan willpower tinggi merupakan individu yang tidak memiliki energi mental yang cukup untuk mewujudkan rencana yang dimiliki. Individu yang memiliki willpower dan willpower tinggi adalah individu yang menyimpan tujuan yang jelas dan memikirkan cara untuk meraih tujuan tersebut di dalam pikiran mereka. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu harapan merupakan kombinasi antara mental willpower dan willpower yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Kedua komponen tersebut disebut mental karena harapan merupakan proses yang terjadi secara konstan, di mana proses tersebut termasuk apa yang individu pikirkan tentang diri mereka sendiri yang memiliki kaitan dengan tujuan. Apa yang dipikirkan oleh individu tersebut dapat mempengaruhi perilaku yang nyata. Menaruh harap pada manusia adalah seni yang paling sederhana untuk menderita. Bukan dia yang memberi harapan, tapi dirimu sendiri yang menciptakan harapan itu hingga sakit dan kecewa. Sebaik-baik berharap hanya kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.